Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mana nih gak semangat lagi ya? Gue ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, bagus ya anak-anak ibu. Kita harus tetap semangat agar kita belajarnya tetap semangat ya, agar tidak mengantuk. Kita harus semangat. Nih, ibu mau bertanya lagi. Siapa di sini yang tidak sarapan? Angkat tangan. Alhamdulillah, semuanya sarapan ya. Nih, ibu sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya? Iya, bagus. Anak-anak ibu bagus, semuanya hadir semua ya. Iya, kita harus tetap rajin sekolah. Iya, terutama jika sakit. Kalau sakit kita memang dianjurkan untuk di rumah. Iya, bagus. Nih, selanjutnya sebelum ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau bertanya, siapa yang tahu kita hari ini belajar apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa? Iya, betul. Yaitu perubahan lingkungan. Ibu mau bertanya, apa saja sih? Misalnya contohnya perubahan lingkungan itu. Ada yang tahu? Siapa? Iya, seperti panas, dari panas ke hujan, dari siang ke malam, dan juga dari malam ke siang. Itulah namanya perubahan lingkungan. Ataupun contoh seperti ini, kan ya, seperti ini, seperti hujan ke panas, kekeringan, begitu ya. Nah, terus lagi ya, lingkungan yang dari bersih ke kotor dan juga dari kotor ke bersih. Iya, begitu ya. Paham ya anak-anak ibu sekalian? Iya, alhamdulillah ya, semuanya paham. Nih, ibu ada sedikit teks ya, wacana tentang perubahan lingkungan. Anak-anak semuanya harap dipahami ya, dimengerti ya. Pahami apa yang ibu katakan ya. Lalu kita akan diskusi. Jadi dengarkan ya apa yang dikatakan ibu ya. Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena sebagian dari komponen lingkungan menjadi berkurang fungsinya. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena campur tangan manusia dan dapat pula karena faktor alami. Lalu dampak dari perubahannya belum tentu sama, namun akhirnya manusia juga yang mesti memikul serta mengatasinya. Nah, ini maksudnya dari dampak perubahan ini, contohnya misalnya banjir atau misalnya banjir ya, misalnya suatu jalan atau aliran itu misalnya buntu. Nah, jadi manusia yang hanya bisa menanganinya. Nah, begitulah dari banjir itu bisa mencampur tangan manusia, begitu ya. Nah, jadi lingkungan ini kita harus menjaga lingkungan sekitar kita, apalagi di dekat rumah kita ya. Nah, selanjutnya ibu memberikan gambar ya. Nih, siapa yang tahu? Siapa yang tahu ini gambar apa? Apa? Iya, ini adalah gambar seseorang yang menembak burung di hutan. Lalu selanjutnya apa ini? Ya, ini seorang yang menyiram tumbuhan, dia merawat tumbuhan. Selanjutnya ya.
Ini apa? Gambar apa ini? Lingkungan apa? Iya, ini suatu lingkungan yang kering. Nah, ini suatu cuaca yang tidak pernah hujan, jadi tanahnya kering seperti retak begitu. Jadi karena kepanasan atau musim kemarau, jadi lingkungan akan menjadi seperti ini. Tanah akan menjadi begini, keras ataupun retak begini ya. Nah, selanjutnya ibu mau bertanya. Angkat tangan ya. Angkat tangan, siapa yang bisa? Bisa ya. Nah, ibu mau bertanya, dari dua gambar ini, di mana yang bermanfaat untuk manusia, untuk lingkungan kita? Mana yang bermanfaat? Di mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan atau yang salah? Mana? Nih. Iya, ini adalah yang bermanfaat. Ini adalah seseorang yang menyiram atau merawat tumbuhan atau ini bunga atau sayur-sayuran di sini dengan ini bisa dengan air ataupun bisa dengan pupuk. Nah, pupuk ini agar tumbuhan kita menjadi subur. Nah, ini apa? Kenapa ini sangat merugikan? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini karena apa? Iya, ini adalah seorang yang menembak burung. Nah, jadi ini akan, jika seseorang banyak menembak burung atau hewan-hewan di hutan, jadi hewan-hewan ini akan punah. Nah, bagaimana anak-anak? Paham ya? Mengerti ya? Iya, bagus Doni. Doni juga sudah mengerti ya dari penjelasan ini ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kertas origami ini ya. Nah, Ibu akan membagikan 5 kelompok. Siapa yang paling banyak menjelaskan misalkan hal-hal atau hal perubahan di lingkungan, misalnya hal yang positif maupun yang negatif. Tulis ya. Tulis sebanyak mungkin ya. Misalnya kondisi yang bermanfaat, misalnya lingkungan yang bermanfaat, seperti yang negatif, contohnya seperti membersihkan lingkungan sekolah, begitu, seperti membersihkan lingkungan rumah. Nah, dan juga lalu yang negatifnya atau yang tidak patut kita contoh itu harus contohnya seperti membuang sampah sembarangan, seperti itu ya. Nah, ini Ibu akan membagikan kertas origami ini 5 kelompok ya. Nah, selesai ya. Bagikan 5 kelompok ini harus sebanyak mungkin. Jika salah satu kelompok kalian ada yang membuat yang paling banyak atau sebanyak mungkin, Ibu akan berikan hadiah. Nah, siapa yang senang? Senang kan pasti kan mau hadiah kan? Nah, ya, kerjakan ya. Ya, selanjutnya sudah ya. Nah, periksa ya. Periksa dulu. Nah, Ibu sudah mendapatkan dari 5 kelompok ini. Nah, siapa yang mau hadiah? Mau semuanya ya? Nah, Ibu akan berikan hadiah. Nih, tapi hanya satu ya. Satu yang paling banyak menuliskan kelompoknya ya. Kelompoknya hanya satu ya. Nah, ini tim merah. Tim merah akan mendapatkan hadiah.
berikan hadiahnya ya. Nah, bagus semuanya ya. Iya, pada senang kan mendapatkan hadiah. Nah, jadi agar kita dapat hadiah ataupun kita ingin rajin-rajin, kita harus tetap belajar. Kita harus memahami apa yang dijelaskan oleh guru, dan juga kita harus penting juga, misalnya sebelum berangkat ke sekolah kita harus membaca buku terlebih dahulu, membaca materi pada hari ini atau besoknya lagi ya. Nah, jadi kita harus membaca atau belajar di rumah terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan Ibu ada media ini. Nah, Ibu akan kasihkan ini ya. Nah, kalian pilih salah satu di sini warna apa yang akan kalian pilih. Nah, nanti di dalamnya ini akan ada suatu poster atau gambar tentang perubahan lingkungan ini. Nah, selanjutnya jika kalian sudah memilih salah satu warna di sini, maka kalian harus menjelaskannya. Nah, selanjutnya siapa yang berani maju ke depan? Pilih nomor berapa? Iya, sini ya, Benny pilih nomor berapa? Benny pilih nomor yang biru ya. Ya. Nah, si Benny memilih nomor yang biru. Nah, ini biru. Kalian tahu ini gambar apa? Ayah dan anak sedang menanam tumbuhan. Iya, benar ya. Nah, iya, Benny benar. Jadi ini adalah gambar tentang menanam tumbuhan, dan juga ini sangat penting untuk lingkungan kita, gitu, seperti itu ya. Nih, Ibu. Nah, ini Doni bisa ya menjelaskan ini. Nah, silakan duduk Doni. Ya, kasih. Nah, ini dengan kita menanam tumbuhan ini, kita bisa mencegah banjir. Seperti itu, biar kita dan juga kita tidak boleh menebang pohon secara liar, tidak dianjurkan ya. Nah, jika pohon-pohonnya ditebang atau ditebang ya, nah jadi itulah mengalami kebanjiran seperti itu ya. Nah, jadi kita harus merawat tumbuhan. Nah, lalu selanjutnya siapa lagi yang maju yang berani? Siapa yang berani? Iya, Ani, silakan maju Ani. Yang berapa nih? Yang warna apa? Iya, yang warna pink ya. Iya. Nah, ini Ani. Apa ini Ani? Iya, ini adalah gambar hujan. Nah, di rumahnya ini hujan. Nah, jadi seperti ini ya. Perubahan lingkungan itu sudah yang dijelaskan Ibu tadi ya. Nah, misalnya dari panas atau kemarau, musim kemarau. Nah, kan jadi musim panas, jika siangnya panas atau siangnya panas, jadi malamnya bisa hujan, betul seperti itu. Jadi inilah perubahan lingkungan, misalnya dari hujan ke panas, dari panas ke hujan, seperti itu ya. Nah, ini adalah perubahan lingkungan, dan juga hujan ini akan bisa menumbuhkan pohon akan segar. Nah, sama juga seperti ini. Nah, gambar yang Ibu berikan ini ya, contohnya ini dari akar. Nah, akarnya ini akan bercabang terus menjadi batang yang kokoh yang tinggi, dan juga akan menjadi daun. Nah, tumbuh daun, bercabang daun. Nah, lalu dia menjadi bunga. Nah, bunga ini lalu menjadi buah. Buah ini
akan kita hasilkan misalnya kita jual ataupun kita makan seperti itu ya. Nah, jadi kita penting jika kita merawat lingkungan kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap sehat. Nah, jadi itulah yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ibu mau bertanya, ada yang kurang memahami pada pembelajaran pada hari ini? Tidak ada ya, alhamdulillah semuanya paham ya. Nah, baiklah, dari pembelajaran pada hari ini Ibu akan memberikan kesimpulannya. Nah, dari perubahan lingkungan ini kita harus menjaga lingkungan. Jadi dengan kita menjaga lingkungan sekitar kita atau sekolah atau rumah, agar kita menjaganya agar kita tetap bersih. Contohnya jika bersih akan membuat badan kita sehat, segar. Nah, begitu. Kalau sekolahnya atau tempat sekitar sekolah bersih atau kelas bersih, maka kita belajarnya bisa nyaman, tidak ada debu, tidak ada kotoran ya yang bisa menghilangkan kita untuk belajar ya, mood kita untuk belajar. Nah, lalu baiklah, jadi kita dari pembelajaran perubahan lingkungan ini, jadi kita penting untuk menjaga lingkungan kita, misalnya dari hujan ke kering, misalnya dari kering ke hujan, misalnya hujan terus atau hujannya 3 hari 3 malam kan banjir. Nah, maka jadi kita harus membuat aliran sungai atau aliran yang bisa membuat air mengalir, jadi tidak mengendang, jadi tidak banjir seperti itu ya. Nah, seperti itu contohnya kita harus menjaga. Nah, selanjutnya ada lagi ya yang bertanya ya. Ya, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pada hari ini, silakan semuanya buku-bukunya, tasnya semua dirapikan ya anak-anak ibu sekalian. Iya, baiklah ya. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, terima kasih jika ibu salah kata, mohon maaf jika pada Allah mohon ampun. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.